Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Dan pada video kali ini saya mau membahas tentang scoring zone atau scoring area supply and demand atau unfilled order. Teman-teman bisa sebutnya bebas. Nah, kita akan langsung masuk ke layar saya tanpa berlama-lama lagi teman-teman. Nah, sebenarnya pertanyaan ini masuk dari seseorang yang saya nggak tahu namanya karena memang nggak disebutin namanya teman-teman. Beliau bertanya, apa itu scoring mas? Aku lihat videonya masih belum paham. Nah, kalau teman-teman nonton YouTube-nya Jeripedia, teman-teman akan melihat saya bikin video tentang layout, tentang apa lagi. Nah, itu merupakan salah satu scoring. Nah, kali ini saya akan membahas garis besarnya seperti apa sih itu scoring. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, scoring adalah kita mau menilai seberapa bagus atau apakah zone tersebut bagus atau jelek. Berdasarkan apa? Berdasarkan strukturnya, bentuknya, ciri-cirinya. Kita bisa lihat dari misalkan dari layoutnya, dari bentuk base-nya dan lain sebagainya. Berdasarkan apa kita mau menilai? Kita mau menilai ada 3 bagian yang akan kita nilai. Strukturnya, saya akan tebelin. Strukturnya, location-nya, ini tempatnya zone tersebut di mana, dan kita mau melihat profit zone-nya ada atau enggak kalau kita ngambil zone tersebut. Jadi tujuan kita mau scoring teman-teman, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita mau mentolerir seberapa rendah. Oke, kita mau ambil zone-nya. Jadi kalau disimpulin seberapa rendah sih kita mau mentolerir skor untuk kita jadikan batasan entry. Kalau skornya ada 10, oke, maksimal skornya, ini kan maksimal skornya adalah 10 nih. Nah, seberapa rendah teman-teman mengambil zone-nya? Nah, teman-teman ini misalkan saya mau punya batasan. Oh, saya mau scoring zone yang skor zone yang 8 ke atas. Saya mau ambil. Kalau 8 ke bawah, saya mau confirmation entry dan lain sebagainya. Keputusan ada di tangan teman-teman. Nah, teman-teman, idealnya teman-teman melakukan backtest untuk melakukan scoring. Oke? Nah, kalau teman-teman punya 100 data, misalkan teman-teman punya data, teman-teman punya 100. Teman-teman kumpulin tuh, dari 100 transaksi ternyata ada misalkan ada 50 area, 50 data yang skornya 9 ke atas berhasil TP5 misalkan gitu. Kemudian ada data yang lain, ada 25 data yang skornya 7 sampai 9, 7 sampai 8,5 misalkan ke atas, datanya bisa TP2 dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melakukan backtest untuk melihat skor berapa yang ingin teman-teman ambil saat teman-teman trading di real account. Nah, contoh kita melakukan scoring adalah seperti ini. Misalkan ini transaksi kemarin teman-teman. Ini sebentar, ini kayaknya ini saya ambil nggak ya? Audit JPY, nggak apa-apa lah ya. Saya lupa ini saya ambil atau enggak. Tapi nggak apa-apa, kita akan jadikan contoh teman-teman. Kita akan hilangkan candlestick di sampingnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada area, teman-teman bisa lihat. Ada rally, base, rally. Oke? Yang kita mau scoring apa? Yang pertama, teman-teman, kita mau scoring secara strukturnya. Strukturnya oke enggak? Struktur ini teman-teman. Di sini saya share teman-teman. Move out-nya skornya 1. Move out-nya 1, breakout-nya 1, type-nya 1, freshness-nya 1. Itu untuk secara struktur. Trennya gimana? Oh, jelas kita berada di uptrend. Kalau teman-teman pakai higher high, lower high, teman-teman kelihatan dengan jelas. Ini adalah uptrend. Oke. Kemudian profit zone-nya gimana? Oh, profit zone-nya ternyata cukup nih sampai 1/3. Skornya 1. Jadi kalau di total zone ini nilainya 9, teman-teman. Alright, kita bisa lihat. Oh, ternyata kalau skor 9 bisa sampai TP jauh nih, sampai TP 3. Teman-teman masukin aja di datanya. Kita mau punya skor yang lain, teman-teman. Ini transaksi kita kemarin yang baru TP1.
Oh ini belum ya, USD JPY kemarin di-share di grup di VIP kalau nggak salah, saya lupa teman-teman. Kayaknya di-share di publik juga sih, saya lupa ya teman-teman. Kita pindah ke A4 biar teman-teman semuanya punya. Nah kita mau scoring nih. Misalkan ini adalah zone-nya teman-teman. Teman-teman bisa lihat move out-nya gimana. Oh move out-nya bagus. Move out-nya itu mencolotnya ini ya teman-teman. Lompatnya ini bagus ya. Kemudian breakout-nya gimana? Oke, time-nya bagus. Kita punya scoring sekian. Oh, skornya 9. Skornya 9. Kita mau ambil nggak? Oh, ternyata menurut data saya misalkan ya, skor 9 itu bagus teman-teman untuk kita melakukan entry. Karena biasanya area tersebut bisa memberikan TP3 ke atas. Misalkan seperti itu. Nah, ini adalah seberapa rendah teman-teman mau mentolerir. Oh, misalkan teman-teman punya data. Oh, scoring yang 7 aja bisa menghasilkan 50R dalam setahun misalkan kayak gitu. Oh saya ambil aja, tetap saya sikat scoring 7. Misalkan seperti itu. Ini contoh yang lain teman-teman. Ini skornya cukup rendah. Ini yes. Kita punya move out yang oke. Layoutnya keren. Kita punya breakout nggak? Oh punya breakout. Kita punya time-nya gimana, freshness-nya gimana. Ini adalah structure. Trend dan curve ini adalah location. Kita berada di mana sekarang? Kita berada di high on curve atau low on curve dan lain sebagainya. Kita sekarang mau nge-buy tapi di high on curve, jadi skornya 0. Dan kalau kita punya trend, oh ternyata masih di dalam uptrend nih teman-teman. Nah teman-teman, profit zone-nya gimana? Oh profit zone-nya ternyata nggak sampai 1/3. Saya kasih nilai 0. Area ini adalah 5,5 skornya. Tetapi teman-teman yang menarik adalah kita punya quick hits. Di sini punya quick hits. Jadi scoring ini adalah scoring yang saya bahas. Kalau quick hits, kalau attempt to comeback dan lain sebagainya itu adalah odds enhancer. Jadi scoring intinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita mau scoring di 3 area. Maksudnya 3 bagian yang akan kita nilai secara strukturnya, lokasinya dan profit zone. Nah, kalau teman-teman punya odds enhancer yang mendukung, jadi kalau saya misalkan ternyata strukturnya perfect, location-nya yang kurang oke misalkan gitu. Tapi saya punya 2 odds enhancer, misalkan ada 2 odds enhancer yang saya punya ya, saya tetap mempertimbangkan untuk entry karena saya punya skor di nilai yang lain. Jadi nilai di skor yang lain maksud saya, kebalik ya. Bener gak sih? Ya begitulah ya teman-teman. Jadi intinya scoring itu adalah kita mau menilai seberapa bagus sih zone tersebut. Akankah kita entry nggak sih? Nah caranya teman-teman, jangan ngikutin skor orang lain. Misalkan saya punya pendapat, saya mau ambil yang skornya adalah 9 ke atas atau 8 ke atas. Teman-teman nggak perlu ngikutin itu teman-teman. Teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan backtest. Melakukan backtest kalau teman-teman sudah tahu cara scoringnya. Sekali lagi, kalau teman-teman sudah tahu cara scoring structure, location, profit zone, ini dulu teman-teman, 3 ini dulu. Teman-teman silakan lakukan backtest. Setelah teman-teman melakukan backtest, teman-teman akan tahu datanya. Setelah teman-teman tahu datanya, teman-teman bisa atur tuh di Excel kan. Bisa teman-teman filter. Jadi misalkan skor sekian, ternyata banyak yang profit TP3. Silakan teman-teman ambil. Ternyata skor yang 7 ke bawah, saya perlu confirmation entry supaya saya selamat. Karena 7 ke bawah biasanya nggak work. Misalkan seperti itu. Nah teman-teman perlu melakukan tes. Sekali lagi teman-teman perlu melakukan tes, alright? Nah mungkin sekian dulu teman-teman perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ini saya take sekarang di Malang jam siang sih, jam 11. Kalau teman-teman tertarik belajar lebih lanjut, teman-teman silahkan join di grupnya Jaripedia. Semuanya free teman-teman. Teman-teman bisa join di Facebooknya Jaripedia. Linknya akan saya sertakan di deskripsi teman-teman. Ini adalah forum Facebooknya Jaripedia. Kita akan seru-seruan rame-ramean di sini, teman-teman. Dan kalau teman-teman tertarik, kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi di dalam Telegram grupnya Jaripedia. Kalau begitu, saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika menurut teman-teman video seperti ini bermanfaat. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Bye-bye.